Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Maaf ya, tadi agak sedikit lama, masih nunggu attend soalnya. Suara saya kedengaran jelas nggak? Halo? Apakah Jelas. Jelas.
Oke. Oke ya. Hari ini kita masuk pada pertemuan 5. Kemarin di praktikum, sorry, di materi, Pak Termawan nggak masuk ya? Kasih materi belum? Belum ada materi, Mbak. Belum masuk. Gimana? Nggak ada materi. Nggak ada materi. Oke, tadi juga beliau pesan ke saya untuk merangkap materi gitu. Soalnya kemarin katanya ya belum dikasih materi ya untuk pertemuan ini. Soalnya Pak Termawannya lagi sibuk ngurusin penelitian. Langsung, langsung saja ya. Oke, jadi untuk pertemuan 5 kita akan membahas tentang teknik elisitasi. Jadi masih berhubungan ya materinya antara pertemuan kemarin dengan pertemuan hari ini tentang elisitasi juga. Kalau kemarin itu elisitasi kebutuhan, kalau hari ini adalah tekniknya, teknik elisitasi. Um, Mungkin dari penjelasan materi kemarin ada yang masih ingat apa itu elisitasi kebutuhan? Ayo, ada yang masih ingat atau lupa? Atau nggak memperhatikan nih, jangan-jangan. Dibuka lagi ya. Ayo diingat-ingat, elisitasi itu apa kemarin? Elisitasi apa yuk? Eh, Elisitasi itu seperti usulan rancangan sistem baru yang ingin dirancang dari pihak terkait. Halo, Dek. Kedengeran nggak suaraku? Sebentar ya, ini device saya lagi error soalnya. Ngeheng, bentar, bentar, bentar. Wah, parah nih. Aduh, sebentar.
Oke, udah kedengeran? Aku lanjut ya. Udah kelihatan belum, guys? Udah, Kak. Udah ya. Oke, sorry tadi device-nya restart soalnya. Oke, tadi yang jawab siapa? Najwa ya? Iya, Mbak. Oke. Jadi itu ya setelah tentang elisitasi. Kemudian kita lanjut pada teknik elisitasi. Teknik elisitasi itu merupakan pemilihan teknik sih sebenarnya. Nah, kalaupun pemilihan teknik elisitasi, apa yang disebut elisitasi itu juga sudah dijelaskan tadi, bahwa elisitasi itu akan membutuhkan waktu, kemudian sumber daya, kemudian dan informasi apa saja yang kita butuhkan untuk pembangunan perangkat lunak atau apa saja yang ingin kita kebutuhan kita yang ingin kita lakukan pada pemberdayaan perangkat lunak itu. Nah, jelasnya ketika kita membuat suatu sistem, aplikasi ataupun apapun itu, kita memerlukan kebutuhan yang mana kebutuhan itu memerlukan sebuah waktu, jelas akan memforsir waktu juga. Kemudian ada juga sumber daya yang di dalamnya juga perlu kita ketahui. Kemudian ada juga informasi apa yang harus kita ketahui untuk membentuk suatu kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis teknik elisitasi. Teknik yang pertama yaitu wawancara atau yang biasa kita sebut dengan interview. Nah, wawancara ini ada dua jenis ya, biasanya close interview maupun open interview. Nah, di sini wawancara itu memang perlu dilakukan ya, biasanya antara pengembang ataupun sistem analis lah, sistem analis dengan pemangku kebutuhan. Ketika kita memiliki sistem yang hendak kita bangun dari suatu customer, ataupun kita memerlukan membangun sebuah sistem dengan penelitian atau analisis kita sendiri, kita tentu memerlukan metode yang pertama ini, yaitu wawancara. Sebenarnya banyak sih teknik-tekniknya, nanti juga akan saya jelaskan, cuman yang pertama, yang wawancara ini juga biasanya umum dilakukan, baik nanti kalau kalian bertemu mitra, ataupun halo, Dek. Kayaknya untuk deviceku nggak mendukung sama sekali deh. Aku bisanya pakai HP nih. Ada yang bisa tolong share screen-in nggak? Yang pakai laptop siapa? Halo? Ketua kelas mungkin bisa nggak? Atau pakai HP semua nih, jangan-jangan. Parah.
Saya bantu share screen, Mbak. Oke, siap-siap. Sebentar ya, aku kirim. Oke. Itu di Canva. Izin share screen ya, Mbak. Ya, bisa nggak? Oh, anu Mbak, belum bisa. Masih belum disetting yang itu partisipannya. Bentar. Najwa. Kamu tak jadiin co-host saja ya? Iya, Mbak. Mbak parah ini. Udah bisa belum, Dek? Udah muncul belum, Mbak? Udah dong. Sorry ya guys, ini kayaknya pengaruhnya di RAM kayaknya. Soalnya kemarin kan aku habis beli RAM baru, tapi kok modelnya beda gitu yang lama. Padahal juga mereknya sama, tapi modelnya beda. Ya, gitulah. Sorry. Oke, lanjut ya. Maaf. Tadi teknik elisitasi udah, lanjut yang wawancara. Nah, yang ini teknik wawancara. Teknik wawancara tadi udah aku jelasin ya tentang teknik interview, wawancara, dan lain sebagainya, bahwa kalau kalian bertemu dengan mitra pun atau analisis kebutuhan pun harus memerlukan teknik wawancara. Biasanya sih ini dilakukan waktu FGD juga bisa sih, fokus group discussion, ataupun kalian mau bertemu dengan mitra sendiri pun juga harus memerlukan teknik ini karena harus ada imbal balik dari kedua belah pihak. Oke, lanjut. Nah, ini keuntungan dan kekurangan ini kayaknya masih salah ya, soalnya belum aku edit tadi. Lanjut aja, Dek. Untuk keuntungan dan kekurangan bisa kalian pelajari sendiri. Nah, yang kedua adalah teknik kuesioner. Ini sebenarnya jarang dilakukan, tapi kalaupun kalian nanti membentuk sebuah startup, biasanya teknik kuesioner ini juga kalian perlukan sih, soalnya dalam pengembangan sebuah sistem atau pengembangan perangkat lunak itu nggak melulu tentang bagaimana kebutuhan kalian untuk ke vendor atau kebutuhan kalian ke mitra. Jadi kebutuhan end user pun itu juga harus dipenuhi. Biasanya kebutuhan end user ini dilakukan melalui teknik wawancara kuesioner tadi. Jadi teknik kuesioner itu biasa kalian perlukan untuk end user. Misalnya nih, kalian mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi marketplace misal. Marketplace yang berhubungan misalnya dengan mirip-mirip Shopee gitu ya. Pertanian atau apa gitu. Nah, itu kalian kan ngebutuhinnya apa sih yang diperlukan untuk user itu gitu kan. Nggak kebutuhan si mitranya, tapi udah jauh dari mitra, tapi kalian apa sih yang dibutuhkan dari user tersebut. Jadi user itu membutuhkan apa aja sih gitu kan. Jadi itu kalian gunakan teknik kuesioner itu untuk ke usernya. Intinya untuk ke ya pengguna nantinya. Pengguna itu siapa aja. Itu kalian sebar kuesioner ke pengguna itu. Lanjut. Keuntungan dan kekurangan.
sebelumnya, keuntungan kekurangan kuesioner. Nah, ini keuntungan dan kekurangan kuesioner itu sebenarnya banyak ya. Kalaupun keuntungan kuesioner itu yang pertama juga murah sih, kalian juga bisa gunakan sendiri Google Form dan lain sebagainya untuk menggunakan kuesioner. Cepat juga dibanding dengan metode yang lain karena kan kita sekarang serba digital ya. Jadi untuk menggunakan metode ini mestinya lebih efektif daripada metode yang lain, tapi tingkat akurasinya tidak sebesar menggunakan metode yang lain atau metode yang pertama tadi. Kalau kalian langsung observasi langsung itu tingkat akurasinya itu akan jauh lebih akurat apa yang diperlukan oleh pengguna daripada kalian menyebar kuesioner. Soalnya kalau kalian menyebar kuesioner, kalian akan mengetahui kebutuhan pengguna itu secara global. Dan kadang-kala pengguna itu atau end user itu mengisinya kan, pokoknya diisi aja gitu ya. Nggak diisi secara pasti gitu. Intinya mengisinya secara asal-asalan gitu loh. Jadi mungkin tingkat akurasinya tidak sebesar dengan metode yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan elisitasi yang ketiga atau teknik maksudnya. Teknik yang ketiga yaitu observasi dilakukan, kebutuhan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi. Nah, ini yang sempat saya singgung di metode yang kedua tadi, kuesioner tadi, bahwa metode selanjutnya itu ada observasi. Nah, observasi itu kalian terjun langsung ke lapangan. Apa sih kebutuhan yang digunakan, yang diinginkan oleh user itu? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pengguna itu seperti apa sih? Sistemnya sistem yang bagaimana sih? Nah, itu kalian langsung menggunakan teknik observasi ini. Dan tentunya ini juga akan lebih akurat daripada yang kuesioner tadi gitu. Biasanya observasi ini kalau kalian membangun sebuah marketplace atau apapun itu, mungkin teknik observasi ini jarang dilakukan ya, tapi kalau kalian membangun perangkat lunak atau sistem yang basisnya itu di lapangan, misalnya nih, kayak kemarin saya membangun PLN monitoring PJU. Nah, monitoring PJU itu kan di lapangan ya. Nah, itu kita harus observasi langsung. Misalnya, kalau kalian mau membangun image processing-nya PJU gitu, kalau nggak observasi langsung kan ya nggak bisa. Gimana image processing itu akan terdeteksi dan lain sebagainya. Terus tingkat akurasi image processing itu seberapa itu nggak akan terlihat kalau tidak menggunakan metode observasi. Oke, lanjut. Ini keuntungan dan kekurangan observasi. Nah, keuntungannya sama yang tadi saya jelaskan, yaitu mungkin akan lebih akurat, tingkat akurasinya akan lebih dapat daripada keuntungan daripada menggunakan metode yang sebelumnya, metode interview dan juga metode tadi kuesioner. Kemudian kekurangannya itu mungkin kalau kalian observasi jadi bahan fokus perhatian orang lain gitu. Jadi kalaupun kalian terjun ke lapangan gitu, nggak enaknya itu loh kok saya diamati sih. Jadi end user itu merasa seolah-olah bahwa kalian itu mengamati mereka. Kalaupun kalian itu nggak pamit dulu, istilahnya nggak mengajak mereka berbincang terlebih dahulu, izin kepada mereka untuk melakukan observasi, itu mungkin mereka akan merasa bahwa kalian itu mengamati gitu loh, seakan-akan mereka itu diamati oleh kalian. Itu tidak enaknya ya. Kemudian saya juga gitu ya, apalagi di pinggir jalan besar, di pinggir jalan raya, walaupun di dekat rumah, tapi saya melakukan observasi di PJO itu juga menjadi pusat perhatian loh. Ngapain cewek itu ngefoto PJU gitu kan ya. Padahal itu kan bukan tugasnya kita, tapi tugasnya PLN gitu. Tapi kalaupun kita ingin membangun sebuah sistem, ya apa salahnya? Nah, itu. Terus lanjut. Kemudian analisis prosedur. Biasanya prosedur ini menggunakan DFD sih. Jadi kalian kalaupun menggunakan analisis prosedur ini udah kalian amati dulu. Jadi kalian udah dapat nih data-data atau sebagian data lah ya. Sebagian datanya, sebagian kebutuhannya apa, kemudian sistemnya itu mau dibangun seperti apa, kemudian kalian ada rancangan alur atau diagram alur yang biasa kalian sebut DFD itu. Nah, itu biasa yang disebut dengan analisis prosedur. Jadi analisis prosedur ini biasanya kalian nggak
nggak pure sistem awalnya itu seperti apa, analisisnya bagaimana itu enggak. Jadi udah dapat nih info-infonya, udah dapat datanya, baik dari jurnal ilmiah, baik dari aplikasi-aplikasi serupa ataupun yang lainnya. Kemudian kalian rancang dulu dalam diagram alur. Nah, setelah itu baru tuh kalian cek lagi kesesuaiannya secara misal brainstorming kepada mitra ataupun yang lainnya, ataupun dengan metode interview tadi, ataupun cek langsung ke lapangan secara observasi tadi. Gitu. Lanjut. Nah, ini keuntungannya. Yang pertama itu evaluasi prosedur dapat dikerjakan dengan campur tangan yang minimal dan tidak mempengaruhi operasional pemakai. Ya iyalah ya, kalaupun kalian menganalisis prosedur ini dan kalian dapatnya dari jurnal ilmiah ataupun penelitian ataupun ya aplikasi serupa lah, aplikasi serupa itu kan nggak mempengaruhi pemakai sama sekali. Jadi pemakai atau end user itu tidak akan berdampak pada penelitian kalian gitu. Jadi ketika kalian memerlukan suatu kebutuhan yang harus dianalisis, kemudian kalian cari dalam jurnal ilmiah, itu mungkin akan lebih aman daripada kalian mencari atau melakukan observasi, interview, dan yang lainnya tadi. Gitu. Kemudian kekurangannya, ini juga tidak 100% akurat. Jadi tingkat akurasinya itu kalau kita menggunakan metode ini sebenarnya berdampingan ya, tidak ada yang 100% akurat gitu. Jadi mungkin kalaupun dengan metode observasi tadi ataupun metode interview tadi ya tingkat akurasinya lebih akurat kedua metode itu daripada kalian melakukan analisis prosedur yang mungkin nggak jelas sistemnya seperti apa ataupun mirip-mirip seperti apa gitu. Lanjut. Kemudian yang kelima adalah pengamatan dokumen. Nah ini sama. Biasanya pengamatan dokumen ini kalian amati berdasarkan dokumen aplikasi lain. Atau dokumen ini bisa juga dokumen SKPL, dokumen BRD, ataupun dokumen SRS yang biasanya kalian dapatkan. Tapi menurut saya kalau dokumen ini sulit ya untuk didapatkan. Sebab apa? Soalnya kalau dokumen itu adalah rahasia perusahaan atau rahasia pengembang sistemnya atau rahasia sistem analis lah. Dan kita tidak mudah dalam mendapatkan dokumen ini gitu. Jadi kalau metode yang terakhir ini jarang dilakukan sih, kecuali kalau memang orang atau pengembang itu dekat dengan kalian, kemudian memberikan dokumen SRS-nya kepada kalian, kemudian kalian pelajari, nah itu baru mungkin gitu. Lanjut. Nah, ini keuntungan pengamatan dokumen. Yang pertama adalah meminimalkan interupsi dari fungsi operasionalnya. Jadi fungsi-fungsi itu, fungsi-fungsi operasional yang ada dalam aplikasi, yang ada dalam sistem itu dapat kalian pelajari dengan baik ya. Terus kemudian kalaupun aplikasi itu mirip, ya mungkin cara penggunaan dan juga cara pengoperasiannya pun mirip, itu akan memudahkan kalian dalam pembuatan sistem itu. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang cukup besar karena banyak organisasi bisnis yang memiliki dokumen dan laporan dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Ya, betul. Soalnya semakin besar kebutuhan sistem yang kalian bangun, semakin besar perangkat lunak yang kalian bangun, yang kalian rancang, itu akan membutuhkan dokumen yang besar, dokumen yang panjang, dan dokumen yang berhalaman-halaman gitu. Jadi SRS, SKPL ataupun BRD itu adalah dokumen mulai dari perancangan awal sampai dengan bagaimana aplikasinya itu digunakan. Ya, bagaimana aplikasinya itu digunakan. Jadi kalaupun aplikasi yang kalian bangun itu besar, ya dokumennya akan lebih besar, akan lebih banyak yang kalian pelajari. Oh, ini use case-nya seperti apa sih? Interaksi antar use case itu seperti apa sih? Terus flowchart diagramnya ini seperti apa sih? Kemudian arsitektur sistemnya ini menggunakan apa sih dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kalian akan lebih pusing lagi, akan lebih ribet lagi gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak
apa ya? Tidak pernah sih, Bu, ya bukan tidak pernah, tapi jarang menggunakan dokumen ini sebagai metode pengembangan sistem karena ya yang pertama nanti takutnya setelah aplikasi jadi nanti kita terlalu mengacu pada dokumen itu kemudian ya ke distract pada dokumen itu. Nah, jadinya aplikasinya sama dengan aplikasi lain gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin dengan teknik observasi, wawancara, interview, dan lain sebagainya itu, bagi saya udah cukup daripada kalian harus mempelajari dokumen yang segitu banyaknya. Karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup dan lumayan panjang daripada kalian mengobservasi dan membangun sistem kalian sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Ini teknik yang berkelompok ya. Teknik elisitasi yang berkelompok, kalau tadi yang individu, tapi sebenarnya tadi juga bisa digunakan untuk berkelompok juga. Yang ini yang berkelompok, yang pertama adalah brainstorming. Nah, ini teknik pengelompokan sederhana untuk membangkitkan ide. Teknik ini membiarkan orang memberikan saran dan mengeksplorasi ide dalam suasana keterbukaan dalam mengkritik dan memutuskan. Jadi kalau brainstorming ini kalian ada kelompok ya, ada organisasi untuk pengembangan suatu sistem itu. Biasanya sih kalau organisasi atau kelompoknya itu mulai dari PM, sistem analis, kemudian back-end programmer, front-end, sampai dengan quality assurance. Nah, itu biasanya dibagi-bagi tuh. Yang menjadi pengembang ide itu kan biasanya PM. Kemudian sistem analis itu tugasnya buat apa sih? Kemudian kalaupun yang lainnya belum mengembangkan, jadi coba deh kamu buat yang UI UX untuk landing page, coba kamu buat UI UX yang halaman home dan lain sebagainya. Jadi tugasnya itu dibagi-bagi berdasarkan porsinya masing-masing. Nah, itu yang namanya brainstorming. Lanjut. Kemudian skenario based methods. Nah, ini kalau skenario based methods itu menggunakan contoh real atau fakta yang ada gitu. Jadi kalian membuat skenario, tapi skenarionya berdasarkan fakta yang ada. Misalnya nih, kalian mengembangkan sebuah sistem marketplace, tapi nggak tahu sistem marketplace itu seperti apa. Contohlah, kalian cari tuh di browser, kemudian kalian cari tentang sistem atau kebutuhannya Shopee. Nah, kebutuhan Shopee itu seperti apa sih? Misalnya kalian cari di FD-nya Shopee, itu seperti apa sih? Nah, itu bisa digunakan sebagai gambaran nyata yang udah dibentuk dari sistem marketplace. Nah, itu sistem itu bisa kalian gunakan untuk mengacu pada aplikasi atau kebutuhan yang kalian akan buat. Lanjut. Nah, ini cara umum ya, metode sebuah skenario itu terdiri atas yang pertama, penjelasan tentang apa yang sistem dan pengguna harapkan ketika skenario itu dimulai. Jadi, ketika kalian membuat skenario, jadi pada sistem itu kalian bayangkan, oh aplikasiku nanti ketika pengguna memulai itu gini loh, yang bisa diakses pengguna ini loh, yang bisa diakses oleh user ini, dan sebagainya. Misalnya nih, kayak pada Shopee. Umumnya Shopee kan digunakan setelah login ya, setelah pengguna login, atau register lah. Setelah pengguna register, login, kemudian pengguna itu dapat memfilter produknya, kemudian pengguna dapat memilih produknya, kemudian pengguna itu dapat memasukkan produk yang disuka ke keranjang, kemudian melakukan check out, kemudian mengisi alamat, dan lain sebagainya sampai proses check out. Nah, itu awal penggunaan sistem. Kemudian penjelasan tentang aliran normal dari peristiwa dalam skenario. Jadi kalian jelasin tuh, sebenarnya kalau kalian pesen misalnya di Shopee, itu aliran normalnya itu seperti apa? Normalnya yang kalian lakukan itu seperti apa? Kan biasanya kalian ya buka Shopee, login dulu ya, kemudian buka Shopee gitu kan. Kemudian ke beranda, pilih-pilih produk atau cari produk, kemudian ataupun filter produk, kemudian
Kalau produk yang disuka, opsinya ada 2, ada dimasukkan ke keranjang dulu atau langsung beli sekarang gitu kan, kemudian beli check out dan sebagainya gitu. Nah, itu normalnya itu. Kemudian penjelasan tentang apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan dan bagaimana mengatasinya. Nah, ketika kalian udah melakukan apa ya, intinya melakukan yang normal tadi, melakukan sistem yang normal tadi. Kemudian selanjutnya ada kesalahan apa yang mungkin terjadi ketika kalian memesan suatu barang di Shopee tadi contohnya. Misalnya nih, kalian udah login dan lain sebagainya, udah masuk dalam sistem, udah mengisi alamat dan lain sebagainya, tapi kok check out-nya gagal nih. Nah, gagalnya karena apa? Misalnya, karena nomor teleponnya atau nomor WA-nya itu nggak bisa udah dimasukkan dan tidak boleh dimasukkan 2 kali. Nah, sekarang Shopee kan biasanya gitu ya. Tidak bisa dimasukkan nomor telepon 2 kali. Nah, itu suatu kesalahan. Jadi, nomor telepon lama yang sudah didaftarkan di Shopee, itu didaftarkan ulang. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi proses dan termasuk kesalahan pada sistem. Kemudian, informasi tentang aktivitas lain yang mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Misalnya, kalian buka Shopee, kalian udah mau check out dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam waktu bersamaan kalian membuka sistem atau aplikasi berat dalam jangka waktu yang bersamaan dengan pembukaan Shopee tersebut. Kalian lupa tutup tuh aplikasi misalnya. Nah, itu akan berdampak nggak pada aplikasi Shopee? Atau aplikasi Shopee misalnya akan jadi lemot dan lain sebagainya, aplikasi akan ngehang dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin saja berdampak. Itu aktivitas lainnya. Kemudian penjelasan tentang pernyataan sistem bahwa skenario telah selesai. Nah, setelah proses normal, kemudian proses kesalahan yang kesalahan yang kalian alami, kemudian cara mengatasinya bagaimana. Selanjutnya tentang pernyataan atau bagaimana sistemnya itu telah selesai. Misalnya kalau di aplikasi Shopee tadi kalian kan udah memperbaiki nomor telepon misalnya, udah mengganti nomor telepon. Nah, itu setelah mengganti nomor telepon, proses akhirnya bagaimana? Ya, proses check out itu akan berhasil gitu. Kalaupun kalian enggan mengganti nomor telepon atau tidak mau mengganti nomor telepon, proses akhirnya bagaimana? Proses akhirnya kalian akan tetap terdaftar pada Shopee, tapi kalian tidak akan bisa melakukan check out atau tidak berhasil melakukan check out. Nah, itu ada 2 opsi. Itu ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini tugasnya udah selesai penjelasannya. Tugasnya yang pertama, buatlah skenario kesalahan yang biasa user alami dalam menggunakan aplikasi atau website di dalam startup yang kalian amati. Jadi, buatlah skenario. Skenario-nya singkat aja, kemudian dari skenario di poin A, kemudian buatlah yang pertama asumsi awal, kemudian keadaan normal, kesalahan yang dapat terjadi, aktivitas lain, dan juga kondisi akhir. Nah, yang B ini sama aja sih, yang A dan B ini udah aku jelasin di slide sebelumnya tadi. Coba balik di slide sebelumnya. Nah, ini. Udah aku jelasin di sini. Kalau kalian memperhatiin, ya itu udah lengkap semua. Tadi kan aku memberi contoh skenario Shopee ya, keadaan normalnya seperti apa, kesalahannya seperti apa, kondisi akhirnya seperti apa. Nah, itu persis yang aku jelasin tadi, silakan untuk kalian buat di dalam startup-nya masing-masing. Atau mungkin masih kurang jelas nih contohnya. Kalau kurang jelas, aku jelasin lagi contohnya. Gimana? Iya, boleh, Kak.
Oke. Coba ini Dek, buka yang dokumen. Yang dokumen aku kirim di grup PDF itu loh. Nah, itu. Coba ke bawah, lanjut ke bawah langsung. Di contohnya tuh, yang contoh-contoh ada nggak? Nah, itu contohnya. Udah stop di situ. Nah, nanti kalian bisa baca di modulnya. Udah aku kirim ya di grup modulnya dalam bentuk PDF. Kemudian, ini ada contoh, tapi bukan mesin ATM lagi ya. Contohnya beda, yaitu user SIM perpustakaan. Ini ada contohnya skenario. Kemudian asumsi awal, normal, sampai kondisi akhir itu bagaimana. Ini udah lengkap. Jadi bisa kalian pelajari dulu nanti, bisa kalian baca-baca. Kemudian kalian simpulin dan diidentifikasi lah, diidentifikasi tentang skenario dan masing-masing komponen mulai dari asumsi awal sampai kondisi akhirnya di dalam masing-masing startup-nya kalian itu bagaimana. Nah, di sini misalnya pada user SIM itu seorang pengguna ingin mencetak sebuah artikel pada jurnal kesehatan. Artikel pada jurnal ini gratis untuk pengguna anggota tetapi tidak untuk non-anggota. Pengguna mengetahui judul artikel dan tanggal publikasi. Nah, kemudian buatlah skenario bagaimana seorang pengguna SIM perpustakaan menggunakan sistem. Ini kalau di skenario awalnya itu jangan dibuat banyak-banyak ya. Jadi cukup singkat saja. Misalnya kalaupun tadi yang aku contohin misal Shopee, jadi gunakan misalnya pengguna Shopee ingin melakukan sebuah pesanan. Nah, pesanan dapat dilakukan aplikasi Shopee dapat diakses oleh pengguna yang udah login maupun yang belum login. Namun, pengguna yang belum login tidak dapat memproses pesanannya sampai akhir sehingga tidak dapat melakukan proses checkout. Maka dari itu, hanya pengguna yang sudah login lah yang dapat melakukan proses checkout dan juga proses pembelian barang. Nah, buatlah skenario bagaimana pengguna Shopee dapat menggunakan sistem sampai proses pembelian barang sampai dengan checkout, misalnya. Nah, itu misalnya seperti itu. Oke, berarti asumsi awalnya misalnya pengguna Shopee terlebih dahulu harus masuk ke dalam sistem menggunakan proses login. Kalaupun belum memiliki akun, maka harus melakukan proses register terlebih dahulu, gitu ya. Nah, pengguna yang belum login akan memiliki hak akses untuk melihat beranda, melihat produk Shopee, tapi tidak bisa melakukan proses checkout, gitu. Itu asumsi awalnya. Jadi jelasin asumsi awal itu pengguna itu bisa ngapain aja di dalam aplikasi itu kalian jelasin, kalian identifikasi dalam startup kalian masing-masing. Kemudian, normalnya itu seperti apa? Normalnya sistem berjalan itu seperti apa? Misalnya nih, ketika pengguna ingin melakukan pembelian pada Shopee, maka pengguna harus melewati proses login terlebih dahulu. Setelah proses login itu dilewati, maka pengguna dapat memilih barang yang akan dibeli, kemudian dapat memasukkan keranjang terlebih dahulu atau langsung melakukan proses pembelian. Nah, pada proses pembelian dan lain sebagainya,
sampai akhir, enggak sampai akhir sih, sampai sebelum check out ya, sampai sebelum check out, sampai proses pilih apa sih kalau Shopee? Pilih metode bayar. Nah, sampai proses pilih metode bayar itu kalian jelasin. Itu normalnya. Gitu. Kemudian lanjut di kesalahan ya. Iya, kesalahan apa yang dapat terjadi? Kesalahan apa yang dapat terjadi ini misalnya ya tadi setelah pengguna itu memilih barang dan juga telah memilih metode pembayaran, tetapi pengguna tidak bisa melakukan check out sebab ternyata nomor telepon telah terdaftarkan dan tidak bisa didaftarkan kembali. Misalnya seperti itu. Sehingga aplikasi Shopee atau sistem meminta pengguna untuk memasukkan nomor telepon yang baru atau yang belum terdaftarkan. Nah gitu. Ataupun misal kesalahan yang lain, alamat yang tidak terdeteksi ataupun alamat yang belum diisi. Itu juga bisa jadi sebuah kesalahan. Jadi nanti kalian identifikasi kalaupun udah sampai proses normalnya itu udah selesai, kemudian kesalahan apa sih yang mungkin dapat terjadi di pengguna itu gitu. Nah, itu kalian identifikasi. Kemudian selanjutnya aktivitas lain. Nah, di sini aktivitas lain itu gampang aja ya. Kalian cuma isi ya aktivitas lain, aktivitas apa yang kalian gunakan gitu. Ataupun aktivitas apa yang dapat memicu aplikasi itu akan berjalan tidak sewajarnya atau berjalan lambat gitu. Nah, itu kalian identifikasi. Kemudian kondisi akhirnya. Nah, kondisi akhir setelah Shopee itu Shopee itu menampilkan konfirmasi bahwa nomor telepon itu tidak terdaftar, itu bagaimana kondisi akhirnya? Nah, ini misalnya pengguna enggan mengganti nomor telepon sehingga yang terjadi adalah pengguna masih dapat melihat produk Shopee dan masih dapat memasukkan produk ke dalam keranjang, namun pengguna tidak bisa melakukan proses check out. Tapi jika pengguna ingin mengganti nomor telepon atau jika pengguna berkehendak mengganti nomor telepon yang baru, maka pengguna akan berhasil melakukan proses check out secara lancar. Nah, itu misalnya kondisi akhirnya seperti itu ya. Itu. Sudah selesai? Mungkin masih ada pertanyaan, guys. Atau udah jelas nih tugasnya? Halo, kok nggak ada feedback ini? Gimana? Udah, Kak. Udah ya. Oke, kalian kerjakan. Untuk latihannya tetap berkelompok ya sampai akhir. Untuk deadline-nya, perhatikan deadline. Sekali lagi, deadline-nya adalah besok pukul 23.59 di Google Drive. Oke? Jangan ada yang telat ya, Dek. Soalnya akan mempengaruhi nilai kalau telat. Iya, Kak. Oke, siap. Bentar deh, aku coba lagi buka yang di laptop bisa ya. Gimana, Mbak? Suaranya kurang jelas. Yang kurang jelas yang mana? Waktu aku jelasin atau sekarang?
Halo, masih kurang jelas? Yang tadi itu Mbak Mbak Ner suruh bukain apa itu loh Mbak, tadi kurang jelas suaranya. Oh, siap-siap, benar-benar. Halo, udah kedengeran? Udah. Oke, udah sih, itu aja. Udah selesai materinya, udah selesai penjelasan pada hari ini, pada sore hari ini. eh Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Untuk tugas dan penjelasannya tadi udah jelas semua kan? Udah, Kak. Oke, siap. Jangan lupa deadline-nya besok pukul 23.59 ya. Oke, boleh on cam dulu dong kita foto.